Ya, halo, apa kabar, Famers and Stationer, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di Fam Station. Anda tengah berada di kanal Fam Station, sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University. Dan kita mendedikasikan kanal ini untuk upaya pencerdasan bangsa. Saya Hardi Hermawan, dan kita kali ini akan membahas mengenai escape from dead ekonomi. Ada dua orang narasumber yang akan membahas tentang strategi menghindari kematian ekonomi. Saya sudah bersama dengan Profesor Ahmad Fauzi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan bersama Profesor Ahmad Fauzi juga ada Dr. Denny Adi Purwanto, dosen Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Apa kabar, Mas Denny? Alhamdulillah baik, Yes. Mas Ardi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak awal pertanyaan banyak orang pasti sudah penasaran. Dead economy. Apa itu dead economy dan sebenarnya situasi seperti apa yang disebut dengan dead economy? Prof. Ahmad Fauzi mungkin yang bisa menjelaskan pertama. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi emang judulnya cukup bombastis ya, karena dua hal, menggambarkan situasi saat ini. Jadi di kolom Sydney Morning Herald misalnya, emang judulnya seperti itu ya, zombification, karena menggambarkan situasi COVID saat ini, situasi di mana ekonomi itu beberapa perusahaan ya seperti mall, retailer segala macam dalam kondisi zombie gitu ya. Hidup segan mati tak mau. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, zombie economic ini juga sebenarnya ada tulisan yang ditulis oleh ekonom John Keegan namanya 2010. Dia menerbitkan buku namanya Zombie Economics ya. Kaitannya bagaimana kemudian pengambil kebijakan sering menggunakan teori maupun juga pendekatan yang sudah zombie ya, sebenarnya sudah mati sebetulnya begitu, sudah nggak digunakan dan tidak relevan, tapi kekeh masih digunakan untuk menghadapi masalah yang kompleks saat ini. Makanya dengan juga zombie ekonomik juga. Jadi yang satu berbasis pada penggunaan teori yang sudah sebenarnya tidak relevan lagi, atau barangkali sudah tidak kontekstual dengan kondisi yang ada. Yang kedua menggambarkan kondisi realistik saat ini yang sedang dalam kondisi saat pandemi. Saat pandemi seperti ini. Gambarnya seperti itulah ya. Jadi bagaimana kita melihat jadi zombie ekonomi sebetulnya begitu. Zombie ekonomi itu menggambarkan situasi di mana aktor-aktor ekonomi kita kesulitan untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi. Bisa karena keadaan yang sulit seperti sekarang, atau karena kebijakan dan teori yang diterapkan sudah tidak relevan. Ya, jadi dua itu menggambarkan situasinya. Dan sekarang sedang kita alami. Sedang kita alami. Ya, karena misalnya mal-mal besar itu ditutup itu kan zombie ekonomik. Dia harus bayar utang, dia harus bayar cicilan bunga dan segala macam, harus bayar karyawan. Sementara unprofitable sebenarnya dari sisi operasional kan. Ya itu mereka tetap harus bayar sewa, mereka tetap harus bayar listrik, mereka tetap harus bayar segala macam, sementara pendapatan tertekan. Yes. Oke. Mas Denny, tapi ini kan sekarang saya ke Mas Denny. Anda punya gambaran lain tentang zombie ekonomi atau living dead ekonomi, atau memang seperti itu yang digambarkan seperti oleh Prof. Fauzi tadi? Ya, Kang Ardi, memang sepakat ya seperti disampaikan oleh Prof. Fauzi, kita memasuki untuk kedua kalinya mungkin ya, to some extent living dead ekonomi ini begitu ya, ketika kegiatan-kegiatan fisik yang tadinya menjadi basis aktivitas ekonomi tidak lagi dimungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi dalam perekonomian Indonesia yang mungkin mayoritas begitu ya, walaupun kita sudah bergerak ke arah digitalisasi, kita sudah bergerak ke automatisasi gitu ya, tetapi sejauh mana aktivitas-aktivitas ekonomi atau bahkan di dalam lapangan pekerjaan ini bisa dilakukan secara remote, ini kita masih menghadapi berbagai macam isu begitu ya, terlepas beberapa catatan yang ada. Baik, sekarang ini seluruh dunia mengalami hal yang
kita alami sekarang. Pandemi, namanya pandemi itu artinya berlaku di seluruh dunia. Lalu kadar keparahan dari zombie ekonomi itu tadi seperti apa, Prof? Misalnya, apakah di sana juga ada kadar seberapa akut atau seberapa kronis penyakit itu dialami oleh negara-negara lain? Iya, tentu yang paling banyak terpapar ya, kalau istilah terpapar gitu, adalah negara low income countries ya. Tadi saya sudah sampaikan di BAIS bagaimana prediksi dari negara-negara low income country itu ke depan sangat gloomy begitu ya. Kan ada laporan terkini dari World Bank ya mengenai prospek ekonomi 2021, dia bilang ada recovery tapi uneven ya, uneven recovery, uneven tidak balance gitu. Jadi ya sekarang di Spanyol sudah buka masker segala macam, kita kena gelombang PPKM dan segala macam. Jadi akan ada uneven, ada recovery tapi uneven. Jadi kemungkinan kita dan beberapa negara Asia itu akan mengalami kondisi yang lebih. Jadi low income country yang paling terkena dampak. Ya. Sementara kita ini baru berapa bulan masuk middle income, udah turun lagi sekarang ke low income. Ya, karena kan pertumbuhan kita akan negatif juga dalam beberapa kan pemerintah sudah merevisi juga pertumbuhan dari 7 menjadi 3,7 sekarang kan gitu ya. Oke. Nah, artinya kita cukup terpapar. Tapi kan kondisi ekonomi kita ini lebih banyak dilakoni oleh para pelaku di sektor informal. Nah, apakah ini bisa menjadi advantage atau malah menjadi beban juga dalam situasi zombie ekonomi ini? Ya. That's precisely kemudian minggu lalu saya baru ke beberapa desa ya di Bali, ya kan Bali sangat terparah sekali ya terpapar karena sektor pariwisata betul-betul porak-poranda. Nah, mereka melakukan reversing kayak membalik gigi begitu. Jadi dulu tuh mereka sektor tourism menopang sektor pertanian. Sekarang tuh dibalik, paradigmanya dibalik, sektor pertanian menopang pariwisata begitu. Nah, dengan reversing seperti itu slowly but surely mereka mulai pulih ya di beberapa. Itu melibatkan negara nggak? Hampir dikatakan saat ini tidak. Itu banyak komunitas dan juga pemerintah lokal ya. Karena saya menyaksikan sendiri banyak kemudian tenaga sektor pariwisata yang di Denpasar itu kembali ke Buleleng, kembali ke Karangasem ya, kemudian mereka bekerja sektor pertanian. Kembali ke sawah dan paradigmanya di reverse gitu. Bahwa pertanian mensupport pariwisata gitu. Dan itu akan permanen. Jadi itu sudah menjadikan trademark-nya oleh pimpinan daerah di provinsi. Jadi kita akan balik katanya, karena kita sudah memperoleh pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana dulu sektor pariwisata menopang pertanian, ternyata that's not the best case scenario bagi Bali pada waktu itu. Sekarang di reverse situasinya. Oke, jadi sektor informal ini bisa menjadi keuntungan dalam situasi yang seperti sekarang. Anda sepakat nggak, Bung Denny? Ya. Data memang menunjukkan seperti itu ya, sektor informal, sektor UMKM, bahkan tidak saja krisis yang disebabkan oleh pandemi ini, tapi krisis-krisis yang sebelumnya, sektor UMKM dan sektor informal itu terbukti yang memiliki ketangguhan untuk menghadapi krisis begitu ya, karena mereka punya keleluasaan untuk menyesuaikan diri ya. Jadi kalau teorinya evolusi itu yang bertahan itu bukan yang paling kuat begitu ya, tapi yang paling cepat untuk menyesuaikan diri. Nah, yang paling adaptif ya. Yang paling adaptif begitu terhadap lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosialnya secara umum gitu. Gitu. Nah, dengan situasi yang seperti ini kan di Indonesia ini masih banyak sekali sektor informal. Mungkin sebagian ya cukup signifikan share mereka terhadap GDP kita. Nah, bagaimana mengelola ini semua supaya di saat PPKM katakanlah sekarang semuanya diketatkan, ini bisa tetap memberikan harapan buat kita supaya perekonomian kita tetap hidup, nggak jadi zombie, nggak jadi bangkai, katakanlah. Prof mungkin. Ya, di dalam bahasa Latin ada filosofi namanya iatrogenik ya. Iatrogenik itu death by healers. Jadi dukun yang kita berobat justru malah gara-gara salah obat jadi mematikan gitu ya. Nah, polusi kita tuh banyak iatrogenik.
Jadi misalnya PPKM ya berlaku misalnya dari nggak boleh dagang jam 6 sampai jam 6. Nah, tukang nasi uduk, tukang sate Madura, dia baru buka tenda jam 5 sore, Mas Ardi. Ya. Nah, ini kan iatrogenik namanya. Dia dimatikan oleh kebijakan sendiri gitu. Jadi harus melihat kondisi di mana UMKM ini memang nggak mungkin jual martabak dari pagi kan gitu ya. Nggak mungkin jualan sate Padang dari jam pagi. Karena mereka baru buka tenda tuh jam 5 gitu. Nah, jadi hal seperti harus kita lihat porsi di mana memang mereka kegiatan ekonomi itu berlaku mulai sore hari. Jadi nggak bisa kemudian kebijakan itu pukul rata begitu ya. Karena tadi akhirnya menimbulkan iatrogenik, ya menimbulkan kematian yang disebabkan oleh policy itu sendiri. Gitu. Itu catatan saya. Ya, cuman problemnya lagi juga kan ini lagi pandemi, Pak. Setiap kerumunan itu memberikan risiko yang sangat luar biasa terhadap penyebaran wabah. Nah, ini bagaimana mencari keseimbangannya, siapa yang bisa mengukur dan siapa pula yang bisa memastikan kebijakan yang paling tepat di setiap wilayah itu. Betul, itulah yang saya bilang tadi pada zombinomik 1 ya. Ada 2 zombinomik ya. Zombie 1 adalah satu situasi, zombie 2 adalah situasi kondisi saat ini. Zombie 1 adalah berkaitan dengan approach terhadap penyelesaian ekonomi. Jadi di ranah ekonomi sebenarnya banyak, ya, bukan hanya aspek fiskal, moneter dan segala macam. Di situ ada aspek namanya behavior economics, ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan perilaku, pendekatan behavior terhadap mereka-mereka ini. Jadi kenapa sih susah sekali orang dilarang mudik segala macam? Karena ya larangannya do and don't begitu. Nah, padahal di dalam ekonomi ada ranah behavior economic yang menggunakan nudge, ya, menggunakan dorongan-dorongan sosial dan segala macam, yang itu adalah bagian di mana protokol kesehatan bisa adopsi karena di dalam behavior economic policy itu harus ease namanya. Dia easy, ya mudah diterapkan. Kedua dia harus atraktif, A-nya itu, ya, jadi menarik bagi masyarakat. Ketiga ya tadi ya IHS ya, kemudian ya S-nya itu adalah socially enforceable. Artinya secara sosial ya bisa di-enforce. Jadi kalau melanggar orang lain atau ditegur orang lain malu begitu ya, itu namanya sosial dan timely gitu pas. Jadi dengan tadi ini policy itu lebih mudah diadopsi karena saya setiap tahun ngajar di Vietnam Mas ya, di National University tiap bulan Maret. Di sana tuh orang tuh gampang sekali gitu disuruh jangan jualan di sini di trotoar, kenapa? Nanti kamu mengganggu orang lain. Itu ada di situ. Ya, isi atraktif dan social enforceable gitu. Nah ini ya jadi ranah ilmu-ilmu yang lain di zombinomik 1 itu perlu dilihat begitu ya. Oke. Jadi ada pendekatan yang bersifat psikologi. Yang libatkanlah para behavioral science ya, psikologi macam itu. Jadi sosiologi melarang don'ts and do ya, Pak saya baru buka tenda, kenapa dilarang kan begitu? Jadi resisten. Nah, ini yang menarik. Artinya dan Anda belum melihat itu dilakukan oleh belum karena ya tadi begitu ini Satpol PP datang digebukin kan gitu kan. Jadi dirobohin mana yang atraktif, mana yang isi nggak ada kan gitu. Jadi artinya ketika situasi kita ini kondisinya saja sudah menunjukkan zombie ekonomi, kebijakan yang ditempuh pun cenderung tidak iatrogenik tadi. Iya. Nah, saya ke Mas Denny kalau gitu. Jadi prediksi Anda akan jadi apa kalau sudah seperti ini dalam pelaksanaan PPKM hingga beberapa waktu ke depan? Ya, rasanya kita di Indonesia maupun di berbagai negara ya yang terdampak COVID sudah belajar begitu ya, karena sejauh mana recovery itu bisa dicapai, kata kuncinya sejauh mana kita bisa menekan penyebaran COVID itu sendiri. Itu lesson learn-nya ya. Terlepas bahwa di wave kedua ini karena ada varian baru, kemudian mungkin pemerintah juga mengemas kebijakannya dalam kemasan kebijakan yang berbeda dengan PSBB misalnya begitu ya. Tapi tetap kata kuncinya itu, dan sepakat seperti yang disampaikan Prof. Fauzi juga. Jadi kalau boleh saya sedikit menyampaikan sebelum adanya wave kedua ini sebenarnya ada studi di Global Data yang berpusat di UK yang memperkirakan justru Indonesia itu di urutan ke-9 ya, lebih dulu dari negara-negara maju untuk recover begitu sebenarnya. Cuman ada beberapa catatan yang
mendasari atau menjadi prasyarat tercapainya itu. Salah satu yang paling utama ya bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa menemukan cara yang efektif begitu ya dengan berbagai keterbatasan sosial, keterbatasan kapasitas fiskal begitu untuk bisa menekan penyebaran COVID dan itu sendiri. Yang efektif itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Fauzi, itu yang tidak bersifat do and don't semata, tapi juga bisa atraktif untuk di setiap wilayah tertentu yang mungkin berbeda karakter satu sama lain. Betul, betul. Karena kan kita sangat majemuk begitu ya. Jadi menurut saya harus ada kebijakannya 2 level begitu ya. Level pertama di tingkat nasional yang memang secara nasional ditetapkan sehingga menentukan arah kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah begitu. Namun dalam tataran teknis maupun implementasinya memang kembali ke local wise begitu ya. Dan tentunya misalnya instead of kita represif menggunakan pendekatan represif, mungkin lebih lagi ada duta-duta COVID misalnya yang itu diambil dari pemuka masyarakat, pemuka agama gitu ya, yang lebih soft pendekatannya, memberikan pemahaman begitu ya, bukan pokoknya harus vaksin, harus PSBB dan segala sesuatunya itu agak sulit untuk culture kita kan memang gitu. Ya betul. Baik, dan Anda semua Vimmer and Stationers, kami juga mengundang Anda untuk turut berinteraksi, untuk turut memberikan gagasan, dan mungkin juga ingin mengajukan pertanyaan kepada 2 orang narasumber, ada Prof. Fauzi dan ada Dr. Denny Purwanto. Silakan raise your hand, nanti kita akan bukakan mikrofonnya, atau paling tidak bisa menuliskan pertanyaan dalam chat room. Kami memberikan kesempatan untuk Anda, dan selama menunggu saya akan lanjutkan lagi ke Prof. Fauzi. Kapan kira-kira Prof perlu kebijakan yang lebih atraktif, yang lebih isi dan atraktif ini untuk segera diterapkan, dan bagaimana dampaknya kalau itu terlambat? Ya, tadi saya menjawab juga ya, menyambung tadi ya sama Mas Denny. Jadi kalau kita baca buku Nassim Taleb, ada buku yang sangat spektakuler yang dia tulis namanya anti-fragile ya, anti fragile gitu, anti kerapuhan gitu ya. Kita ini semua rapuh sebetulnya. Nah, salah satu yang menimbulkan kerapuhan itu adalah sindrom Coca-Cola dalam ilmu ekonomi namanya. Sindrom Coca-Cola itu mau diminum raja, mau diminum presiden, mau tukang beca sama saja, botolnya sama, rasanya sama. Jadi keseragaman itu menimbulkan kerapuhan sebetulnya begitu ya. Oleh karena itu untuk anti-fragile dia dibiarkan sedikit randomize ya, sedikit perbedaan yang cukup sangat beragam gitu. Sehingga ya seperti kita, kalau kita terlalu makan yang itu aja, begitu makan cabai, begitu makan pecel pinggir jalan langsung mencret gitu ya. Tapi kalau kita randomize, kita variasinya banyak segala macam, itu kita resisten, sangat anti-fragile. Dan itu sudah dibuktikan dari bukunya Nassim Taleb ya, dari anti-fragile bahwa sesegera mungkin perlu kebijakan yang lebih. Ya, jadi kebijakan itu jangan homogen, gitu, jangan one size fits all. Dan itu pemerintah daerah artinya menurut Anda ranahnya. Ya, melibatkan tadi karena ada local wisdom yang dikembangkan di beberapa daerah ya, di Bali. Kemarin saya dari Labuan Bajo juga, mereka punya cara sendiri menangani segala macam. Dan jangan dulu semacam memblokade dulu. Bisa ada temuan begini, kalau saya bisa menemukan ini untuk anti COVID, ya biarkan aja dulu gitu ya, supaya biarkan masyarakat yang membuktikan apakah diampu atau tidak. Ini kan gua ini tidak darang, ini darang. Akhirnya kemudian inovasi itu menjadi hilang dan kita menyeragamkan bahwa semua masalahnya diselesaikan dengan Jadi artinya inisiatif yang datang dari bawah itu seharusnya bisa diterima kalau memang efektif. Times akan membuktikan ya apakah dia efektif atau tidak dan segala macam, dan di negara manapun juga seperti itu. Kalau di Bali itu Anda lihat itu cukup efektif ya, karena inisiatif warga yang kembali ke pesawahan. Ya, exactly. Seperti itu. Ya termasuk di dalam sistem ekonomi, kemudian juga tadi ada inisiatif obat-obatan dan segala macam, itu biarkan dia muncul di permukaan, kemudian waktu akan membuktikan apakah itu dia. Jadi jangan cegah dulu, karena inovasi itu kalau kemudian kita dorong dia akan terus berkembang ya, akan terus mencari the best timingnya sampai dia bisa diadopsi oleh masyarakat kan begitu. Ya. Nah,
sementara ini yang kita lihat PPKM diberlakukan di Jawa, Bali, dan terutama di kota-kota besar, terutama Jakarta yang paling banyak tercatat korban dari pandemi, dan Jakarta juga merupakan pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Nah, misalnya katakanlah kalau Anda bayangkan, Prof, untuk kota sebesar Jakarta, kebijakan yang macam apa yang bisa diterapkan? Ya, jadi kalau Mas Sardi lihat YouTube saya di awal tahun 2020, saya bikin YouTube masih ada sekarang mungkin YouTube-nya itu pada saat pandemi ini menghantam Republik ya, saya sangat menyetujui pada waktu itu lockdown ya, karena energi kita masih banyak ya, resource kita masih banyak, sehingga ketika kemudian kita pulih, resource kita bisa gunakan lebih baik lagi. Jadi istilahnya kita sebut dengan hedgehog ya. Jadi hedgehog itu ngumpet dulu, hibernasi. Nah, pada saat dia sudah pulih, energinya masih ada gitu. Nah, kalau sekarang kita udah babak belur gitu ya. Sehingga untuk pulih itu jadi ibaratnya udah pingsan berkali-kali, seluruh hari lagi itu udah kehabisan energi. Jadi soal polusi saat ini ada sebut dengan Goldilocks principle ya. Goldilocks principle itu adalah ya not too harsh, not too soft, dan segala macam. Jadi at the right level gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya dibutuhkan sekarang. Karena energi kita sudah habis untuk melakukan lockdown dan segala macam tadi. Ya, kalau lockdown malah bisa berbahaya gitu ya. Itu sudah setahun lalu sudah saya bilang ya pada dia itu saya. Karena sebenarnya kan ini dari sisi ekonomi ya, ekonom Rusia namanya Kondratiev itu sudah memprediksi bahwa ada siklus cycle selama 70 tahun ya, gelombang cycles, dan siklus sekarang itu adalah siklus 70 tahunan yang memang akan kemungkinan muncul dari aspek kesehatan gitu ya. Namanya gelombang Kondratiev dalam ekonomi itu. Bung Denny, kalau gagasan Anda kira-kira macam apa gitu kebijakan yang paling bisa diterapkan untuk terutama di Jabodetabek lah, ini yang mungkin kasusnya terbanyak tapi kegiatan ekonominya juga terbesar. Ya, seperti di gelombang pertama ya, diperkirakan dengan pelaksanaan PPKM ini yang paling terdampak di periode-periode awal adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan hotel, restoran, begitu ya. Kemudian baru setelah itu retail dan industri, begitu ya. Nah, memang isu yang utama yang harus segera ditangani. Jadi paling tidak ada 3 dimensi ya, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendeknya tentu dengan adanya PPKM itu pengamanan sosial perlu segera dilakukan begitu ya, dan saya pikir karena pemerintah sudah punya kelembagaannya, sudah punya anggarannya, sudah punya prasarananya, mudah-mudahan bisa lebih cepat begitu ya untuk menangani isu gejolak di bidang sosialnya begitu. Ya. Nah, yang kedua baru kita bicara soal dampak ekonomi dan seterusnya begitu ya. Selain dengan berjalannya waktu, upaya-upaya untuk menekan persebaran virusnya tetap terus menjadi hal yang utama. Prioritas. Ya, prioritas. Oke, ini ada pertanyaan dari audiens kita. Yang pertama, Husin Munir, apakah blokade PPKM darurat itu sudah tepat untuk dilaksanakan? Karena dengan kebijakan itu belum tentu efektif, terbukti, kemudian bisa menjadi klaster baru kerumunan, membuat depresi warga, gitu, dan mungkin bisa kontraproduktif juga. Lalu yang kedua dari Pak Ahmad Fadil, mohon dijelaskan soal kepanikan, misalnya kepanikan ekonomi, misalnya di susu bir brand itu, tiba-tiba orang menyerbu susu bir brand dalam situasi seperti begini. Ya. Nah, oke. Dan satu lagi dari Pak Syafiq Palepi, dalam kondisi sekarang mengapa negara seperti tidak berdaya, seperti tidak dapat menyelamatkan rakyat dan kehilangan arah. Oke. Urgency action yang perlu dilakukan apa saja? Paling tidak membuat rakyat tenang. Mungkin Prof. Fauji dari 3 pertanyaan itu sepertinya ada senada ya. Ke teman-teman saya dan juga kolega saya, justru narasinya sekarang harus dibalik karena dari sisi psikologis ini semakin kita dinarasikan terlalu banyak negatif. Saya sering joke ya. Jadi dulu kita selalu berpikirlah positif segala macam. Sekarang kata-kata positif itu mengerikan gitu ya. Kata-kata negatif terus. Begitu negatif senang kita sekarang.
Nah, artinya memang narasi-narasi seperti itu justru membuat kita juga semakin depres, ya, tidak produktif, kemudian juga mengurangi imun tubuh kita. Jadi antisipasi blokade, ya blokade sih sah-sah saja kalau memang itu adalah jalan terbaik, ya. Namun kan tentu pemerintah harusnya bisa mengantisipasi lebih awal, karena kan tidak semua merespon dengan baik. Tadi behavioral science ini menjadi titik kritis ya pada saat ini, bagaimana mengedukasi masyarakat dan segala macam. Tidak salah mungkin dalam konteks blokade tadi karena tujuannya bagus, ya, tapi sering unanticipated karena selalu dalam policy itu ada namanya cobra effect, ya. Cobra effect itu unintended consequences, ya, konsekuensi yang kadang-kadang tidak diantisipasi dan tidak diinginkan terjadi. Nah, oleh karena itu makanya di dalam policy ekonomis kita selalu menggunakan namanya pre-mortem, ya. Pre-mortem itu kebijakan itu sebelum di launching dicoba dibedah dulu, ya, dimatikan dulu istilahnya pre-mortem itu. Jadi dilihat mana kemungkinan terburuknya segala macamnya di mana segala macam, baru kemudian di launching. Nah, sering policy ekonomi kita tidak melakukan pre-mortem seperti itu sehingga menimbulkan tadi fenomena iatrogenik. Nah, akhirnya tadi timbul ke kasus-kasus yang kedua, pertanyaan Mas Fadil tadi, ya, paniklah masyarakat karena kemudian ya ini bisa dipicu oleh iklan susu lah dan segala macam. Ya tidak salah dari sisi masyarakat, ya, bagaimanapun juga mereka dalam kondisi desperate, ya, mencari yang baik buat dirinya sendiri. Nah, tentu ini lagi-lagi narasi pemerintah perlu mereverse, ya, supaya narasi kebahagiaan, narasi positif itu positif dalam kali positif yang baik sekarang, ya, itu membuat masyarakat tenang gitu. Jadi narasi negatif saya saja yang level seperti ini gitu, ya. Karena saya udah hampir 60 tahun usia saya, kan 59 lebih gitu. Jadi mendengar narasi itu, waduh, jangan giliran saya nih, jangan giliran saya begitu. Nah, jadi ini kan narasi negatif. Jadi tidak berdaya atau berdaya, ya ini relatif, ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat positioningnya. Nah, kemampuan pemerintah mungkin masih ada, tapi tadi dalam kondisi zombie ekonomi itu jalannya sudah terseok-seok barangkali begitu, ya, karena penerimaan pajak juga akan berkurang dari penutupan industri dan lain sebagainya. Jadi dan ini pun sebenarnya situasi yang mungkin serba salah untuk di lockdown habis-habisan seperti yang dikatakan oleh Prof. Fauzi, ini bisa berdampak sangat besar. Tapi kalau misalnya dibiarkan juga ini mungkin akan membuat pandemi ini makin tidak terkendali. Denny, Anda mungkin bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, jadi apakah kebijakan pembatasan itu perlu, kemudian bagaimana dengan kepanikan, dan bagaimana seharusnya negara hadir, seperti yang disampaikan Prof. Fauzi tadi, masalah narasi juga, ya, dan bagaimana sebenarnya pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang kondusif begitu, ya, dengan berbagai keterbatasan. Saya cuma ingin menambahkan satu kata kunci lagi adalah leadership begitu, ya. Kalau kita bicara negara maju mungkin kita bandingkan kapasitasnya sangat jauh begitu, ya. Tetapi paling tidak seperti di Jerman atau di Inggris yang kita bisa tauladani adalah masalah leadership-nya begitu, ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan pembatasan, kita mau menegakkan disiplin bagaimana menerapkan prosedur kesehatan begitu terkait COVID, ini juga harus ditunjukkan oleh para pemimpin, ya, baik di level nasional maupun di level daerah begitu, ya. Contohnya di Jerman begitu Merkel menentukan lockdown seluruh Jerman, Merkel sendiri langsung karantina selama 2 minggu begitu, ya. Itu satu contoh aja. Di negara lain juga begitu. Jadi faktor leadership menunjukkan ketegasan, menunjukkan bahwa pemerintah serius begitu, ya, untuk melaksanakan itu. Leadership di sini tidak hanya mengacu kepada pemerintah pusat. Betul. Yang paling tahu persoalan di daerah itu justru adalah pemerintah lokal, kan, sebetulnya. Betul. Tapi kan pemerintah lokal kadang juga tidak boleh bertentangan kan dengan di pusat begitu, ya, tentu saja tidak boleh bertentangan. Makanya dua-duanya ini kata kuncinya leadership di dua-duanya, ya, baik pusat maupun daerah, ya. Oke. Jadi dalam jangka pendek dari Anda berdua, kira-kira apa yang segera harus dirilis oleh negara, oleh pemerintah, dan bagaimana juga sikap pelaku ekonomi yang lain, korporasi katakanlah, untuk mengatasi persoalan seperti ini. Ini sudah 31.000 hari ini kasus baru. Lalu kasus aktif kita sudah hampir 330.000. Dalam jangka pendek, apa yang mendesak?
Prof. Fauzi mungkin dulu. Dari Mas Denny dulu, gantian. Oke, Mas Denny. Ya baik, tentu yang paling penting dan paling utama menekan perkembangan COVID-nya itu sendiri ya. Dan pendekatan-pendekatan yang local wise seperti Pak Profesor Fauzi tadi sebutkan juga bisa diambil begitu ya. Namun bahwa pemerintah baik di level pusat maupun di daerah itu benar-benar menunjukkan perannya begitu di dalam masyarakat. Itu penting begitu ya, karena itu menjadi panutan, menjadi contoh bahwa ini memang keadaan yang sangat genting begitu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan gelombang yang pertama, ini memiliki derajat kegentingan yang lebih berat begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk recovery-nya begitu ya, keluar dari living debt economy itu sendiri. Begitu. Yang saya pikir kalau yang pertama sudah bisa diselesaikan, yang kedua karena perangkatnya sudah ada, anggarannya juga walaupun terbatas juga ada, tinggal isunya tadi juga ada yang tanya kebijakan recovery yang efektif begitu ya. Saya pikir yang sudah terutama terkait dengan bansos itu yang sudah ada sebenarnya sudah cukup memenuhi berbagai dampak begitu ya. Tetapi yang ada di kita isu yang selalu muncul adalah masalah efektivitas begitu ya. Sejauh mana itu bisa benar-benar terserap kepada masyarakat. Nah, ini PR yang saya pikir perlu dipikirkan juga, terutama dengan pendekatan-pendekatan local wise yang seperti Profesor Fauzi sampaikan tadi. Baik. Terima kasih Bu Denny. Prof. Fauzi, apalagi juga Anda tadi punya pelajaran dari Bali, dari Vietnam. Nah, untuk Indonesia yang lebih mirip ini gimana? Betul, saya melengkapi Mas Denny tadi ya. Kalau dalam zombie ekonomi itu kan istilahnya ada yang perlu diinfus duluan gitu ya. Yang diinfus ini siapa gitu. Nah, karena itu mungkin pemerintah perlu memetakan betul ya. Jadi jangan menyeragamkan semua, dipetakan betul mana yang perlu diinfus duluan gitu ya. Karena kalau ini salah infus ya tadi siapa yang mati duluan, siapa yang hidup duluan juga nggak jelas gitu ya. Nah, kedua semua inisiatif ya semua infus yang ada maksud itu berupa apa? Ya itu bisa bantuan pemerintah, yang mensupport ya tadi seperti UMKM segala macam itu kan mungkin perlu diinfus ya. Itu kan ya infusnya yang korporasi mungkin lain ya dengan penurunan hubungan atau mungkin tadi suku bunganya utangnya mungkin di bailout apa juga itu adalah infus besarnya mereka lah. Tapi ya tadi juga bagaimana inisiatif-inisiatif lokal ini perlu juga ditumbuh kembangkan ya, karena bagaimanapun juga ini kan peristiwa yang pernah terjadi. Contoh gampang saja bagaimana tahun 1800-an Jogja mengalami pandemi, kemudian Sultan suruh makan sayur asem gitu ya masyarakatnya dan berkurung selama 50 hari. Dan itu selesai pandemi itu gitu ya. Nah tadi Mas Denny mengatakan ada panutan dari leadership ya, kemudian menggunakan resource lokal ya, kemudian juga mengikuti panutan lokal. Banyak pembelajaran sebenarnya yang bisa kita peroleh dari, karena itu siklus ini bukan pertama kali terjadi ya, sebenarnya banyak. Cuma ini memang jadi pemerintah pun harusnya juga fokus ya dengan prioritas-prioritas. Yang pertama kita terima, yang penting adalah kesehatan warga terjaga. Tidak sampai wabah ini menjadi sedemikian menggila sehingga benar-benar kemudian mematikan semuanya. Jadi itu dulu. Sekarang equasinya dance along, jadi menari bersama, tapi tadi ya bagaimana kita disiplin pada protokol kesehatan, level of trust itu harus dinaikkan juga, karena kalau level of trust-nya rendah, mau protokol mau apapun juga ya nggak berlaku gitu. Ya, itu yang betul. Jadi kalau kepemimpinan kita memang tidak meyakinkan, maka itu akan menjadi lebih sulit dan kita mungkin akan lama menjadi zombie. Dan yang jelas tadi bahwa dalam soal ini setelah kesehatannya maka dipertimbangkan betul mengenai upaya-upaya untuk membuat perekonomian bisa tetap berjalan. UMKM mungkin dipastikan protokolnya bisa ditaati, bagaimana dia melakukan transaksi dan lain sebagainya itu harus diperhatikan betul, dan memastikan bahwa pemerintah lokal juga bekerja, tidak hanya pemerintah pusat dalam hal ini.
Mudah-mudahan kita masih ada peluang kan, tidak selamanya jadi zombie, Prof. Tidak. Zombie itu kan tinggal bagaimana cara jitu untuk mengembalikan dia tidur lagi. Gitu. Jadi tidurnya dia mati, yang pulihnya itu yang sehatnya gitu. Nah, itulah zombie. Oke. Baik, dan sebagian saya bacakan mungkin pertanyaan dari audiens, ada banyak. Tadi saya minta raise your hand, tapi ternyata lebih banyak yang memilih untuk menuliskan di chatroom. Ada Pak Suraji, terima kasih. Ini soal penggunaan teknologi, sedikit banyak tadi sudah dibahas juga, teknologi informasi dan lain sebagainya, itu cukup membantu. Lalu kemudian dari Puri, kebijakan anggaran untuk penanganan COVID dan kesehatan dan pemulihan ekonomi akan untuk tahun 2021, hal tersebut berlanjut betul. Penyesuaian kebijakan tadi sudah disebutkan ya, prioritasnya seperti apa. Pertama mungkin untuk penyehatan dulu, lalu kemudian diupayakan bagaimana secara spesifik diberikan kebijakan yang lebih terarah pada bagian setiap sektor untuk bisa bergerak. Lalu ada lagi dari Afdan, efektifkah PPKM darurat untuk UMKM? Ya, di awal-awal ini semuanya memang harus tiarap dulu untuk PPKM, beberapa pekan, sampai kemudian bisa berjalan lagi. Sementara ini kita harapkan pemerintah bisa memberikan segera bantuan sosial untuk jadi bantalan bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan pendapatan di saat PPKM. Pak Ahmad Fadil, negara Eropa sudah bebas nonton Euro, negara kita malah jadi zombie. Ya, betul. Tapi belum tentu Eropa akan terus selamanya begitu juga. Sudah mulai ada tanda-tanda juga di sana. Oke, sebelum pandemi, pemerintah mengeluarkan paket Omnibus Law untuk menarik investor dari luar segala macam. Apakah itu efektif? Kita bahas nanti lagi, Prima Gandhi. Lalu di episode 3 aja nanti. Ya, itu menarik. Ya, lalu ada lagi ini apa nih? Dari terima kasih. Oke, terima kasih selamat bergabung. Oke, baik. Ada lagi nih. Ironis melihat Eropa dan Indonesia dari Ari Puspitasari. Waduh, selanjutnya adalah membahas tentang sepak bola Euro. Ya udah, hiburan nggak apa-apa. biar happy, Mas Happy, biar happy, biar imun tubuhnya bagus. Biar imun kita ini, tapi jangan terlalu lama begadang. Kita tidur juga. Baik. Begadang nggak apa-apa, asal happy. Yang penting imun tubuhnya bagus. Yang penting happy. Daripada dengerin berita kematian terus, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan PPKM ini bisa memberikan dampak yang positif. Mudah-mudahan kita bisa melewati badai pandemi ini dengan baik, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa recover, pulih, tidak lagi menjadi zombie ekonomi. Terima kasih Prof. Ahmad Fauzi, terima kasih Mas Denny Purwanto, terima kasih Kang Ardi, and Stationers Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tidak lama kita membahas mengenai hal-hal seperti ini, tapi kami akan kembali lagi besok. Temanya juga menarik, bicara tentang transformasi ekonomi dengan narasumber yang saya jamin juga menarik. Dari besok itu Unfolding Economic Transformation bersama Profesor Nunung Wuriartono, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Tetap di pukul 20.00 di saluran ini. Jadi saksikan terus di Fem Station di setiap malam pukul 20.00 sampai 20.30 setiap Senin sampai dengan Jumat. Jadi tetap di sana. Mudah-mudahan selama PPKM, selama pandemi kita tetap bisa mendapatkan masukan nutrisi bagi pemikiran-pemikiran kita. Thank you semua. Stay home, stay safe, stay healthy, stay happy. Stay happy, stay healthy. Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Selamat malam, sampai jumpa.